Salam rekan-rekan modernis satir dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas satu persoalan yang sedang dihadapi oleh seorang profesor akal sehat, Rocky Gerung, dalam kaitannya dengan kasus bajingan tolol ya, yang beberapa waktu yang lalu dinyatakan oleh Rocky Gerung sebagai bentuk kritik kebijakan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Nah, problem yang kemudian timbul adalah dari banyaknya laporan yang diadukan ya oleh masyarakat begitu kepada otoritas ataupun aparat penegak hukum, dalam hal ini kepada kepolisian. Lalu kemudian Baris Krim Polri mengakumulasi semua laporan tersebut dan dijadikan satu, sehingga Baris Krim Polri menghimpun dalam satu kasus ya dari sejumlah laporan-laporan yang sudah dibuat terhadap Rocky Gerung begitu. Nah, nampaknya memang kasus ini semakin menarik untuk diikuti karena Rocky Gerung kasusnya itu naik dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan gitu. Artinya dalam segi hukum bahwa kasus ini memang sudah mulai ada semacam titik terang siapa yang akan menjadi tersangka, kemudian juga unsur-unsur pidana seperti apa yang nantinya akan dipasalkan oleh kepolisian, dan juga nantinya berarti sudah ada kejaksaan-kejaksaan yang akan istilahnya memfollow up daripada kasus ataupun laporan terhadap kasus yang mendera seorang profesor akal sehat Rocky Gerung ini begitu. Nah, kalau kita memperhatikan sedikit mengenai jejak daripada kasus ini, memang bermula dari kritik tajam sebenarnya daripada seorang profesor akal sehat Rocky Gerung terhadap kebijakan daripada penguasa saat sekarang ini, di mana kritik itu disampaikan tidak bermaksud untuk buat istilahnya harkat martabat seorang Joko Widodo sebagai person ya, tapi lebih kepada bagaimana seorang Rocky Gerung mengkritik kebijakan yang diambil oleh seorang Presiden Joko Widodo dalam kaitannya dengan pembangunan IKN dan juga persoalan-persoalan kebangsaan yang lainnya yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak kasar dan juga keras begitu ya, sehingga oleh sebagian pihak yang tidak setuju dengan ucapan daripada Rocky Gerung ini lalu kemudian melaporkan Rocky Gerung dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP dan juga yang termuat dalam Undang-Undang ITE begitu. Inti daripada laporan tersebut adalah bahwa Rocky Gerung disangkakan ataupun diduga telah melanggar pasal yang berkenaan dengan hoax ataupun pemberitaan bohong, dan juga istilahnya ucapan tersebut menimbulkan semacam hasutan kepada masyarakat, kepada publik, yang menimbulkan kebencian antara kelompok dan juga golongan gitu ya. Nah, bunyi-bunyi pasal tersebut yang setidaknya memberikan semacam gambaran dan juga menjerat seorang profesor akal sehat Rocky Gerung, yang membuat dia harus berurusan dan juga melayani misalnya laporan-laporan dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ataupun penyelidik daripada Baris Krim Polri begitu ya. Tetapi memang Rocky Gerung tampak sekali dia santai begitu ya, merespon daripada apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian saat sekarang ini dan juga pihak-pihak pelapor, di mana Rocky Gerung bahwa akan mengikuti misalnya prosedur hukum yang akan berlangsung begitu ya. Dan bagi Rocky Gerung bahwa mengatakan bahwa persoalan yang sedang dihadapinya nggak apa-apa. Jadi justru Rocky Gerung secara jantan istilahnya akan menghadapi proses daripada persoalan yang sedang dihadapi ya. Dan ini sebenarnya menjadi satu titik kritik bagi para penegak hukum dan juga orang-orang yang mungkin saat sekarang ini tidak setuju dengan ucapan daripada Rocky Gerung. Dan ini menjadi pertanda bahwa bagaimana alam demokrasi di Indonesia memang harus benar-benar mengerti dan memahami bagaimana konteks ketika seseorang misalnya mengujarkan ataupun menyatakan kritik terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, terhadap kebijakan pemerintah begitu ya, maka itu adalah sesuatu yang normal, suatu yang sangat-sangat wajar sekali begitu. Tidak ada istilahnya upaya-upaya untuk merendahkan ataupun memberikan semacam ujaran-ujaran pemberitaan kabar bohong dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa bagaimana kemudian Rocky Gerung selalu berupaya menyadarkan masyarakat terhadap adanya kemungkinan kesewenang-wenangan daripada penguasa yang bisa saja terjadi ketika meskipun penguasa tersebut dihasilkan dari proses demokrasi prosedural, dari proses pemilu-pemilu yang sudah dilakukan oleh bangsa besar ini begitu ya. Jadi apa yang disampaikan apa yang diutarakan oleh Rocky Gerung, bahwa dengan ucapan, dengan bahasa-bahasa yang mungkin terlampau kasar, terlampau istilahnya membuat hati tidak enak begitu ya, membuat kuping panas dan lain sebagainya, adalah salah satu bentuk daripada bagaimana metode kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung
yang betul-betul ingin menyampaikan kepada hadapan publik bahwa yang dia sampaikan adalah sesuatu pendapat ataupun perspektif dalam kaitannya dengan sebagai sosok anak bangsa dalam melihat bagaimana kekuasaan dijalankan oleh penguasa saat sekarang ini begitu ya. Sehingga kritik-kritik yang disampaikan oleh Roky Gerung merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat normal, dan konstitusi kita juga memberikan semacam legitimasi untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan juga kebebasan dalam berkumpul ya, dan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa inilah negara demokrasi, inilah istilahnya kebebasan itu ya. Meskipun memang kita harus mengetahui bahwa kebebasan yang dimaksudkan oleh demokrasi itu memang tidak melampaui daripada hal-hal yang tidak semestinya begitu ya. Tetapi memang dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa saat sekarang ini memang perlu untuk dikritik secara terus-menerus begitu. Agar apa? Agar setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu memang nantinya tidak bermuara kepada satu kerugian yang bisa dirasakan oleh seluruh aspek lapisan masyarakat di Indonesia gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu hal penting bagi seluruh anak bangsa, agar mengingat bahwa setiap kritikan yang disampaikan oleh seseorang itu memang harus dilihat dari sisi positifnya. Jangan terus-menerus misalnya kita melihat dari sisi negatifnya gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh orang lain barangkali itu bisa menjadi pelajaran, koreksi, introspeksi begitu. Terlebih ketika misalnya seorang pemimpin yang sedang menggenggam kekuasaan, barangkali dia adiktif dengan kekuasaan, barangkali merasa berkuasa dengan amanat yang sedang diberikan. Oleh karena itu kehadiran Roky Gerung ini menjadi satu pertanda bahwa alam berpikir kita dan juga kewarasan kita misalnya dalam menggunakan ataupun melihat segala sesuatu itu memang tidak ditekuk lutut ya, ataupun tidak bertekuk lutut kepada kekuasaan-kekuasaan semata yang hanya berbatas waktu begitu ya. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Roky Gerung dengan ucapan bajingan tolol itu adalah merupakan bentuk dari cara misalnya daripada Roky Gerung dalam melihat alam demokrasi yang ada di Indonesia begitu ya. Tanpa misalnya katakan seorang profesor akal sehat Roky Gerung, maka kita lihat misalnya semua berbagai elemen-elemen saat sekarang ini yang nampaknya mulai goyah begitu akibat ada urusan-urusan kepentingan politik, sehingga segala sesuatunya menjadi sangat-sangat normal, adanya aktivitas-aktivitas kejahatan yang tampaknya ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi salah satu bentuk bagaimana pragmatisme begitu berjalan dengan sangat-sangat luar biasa saat sekarang ini. Meskipun ini adalah tahun-tahun di mana akan mendekati masa-masa pemilihan ataupun demokrasi prosedural, maka ada banyak sekali hal-hal yang tidak etis yang ditampilkan oleh elit-elit kita saat sekarang ini. Dan ini kalau memang tidak dikritik oleh sosok-sosok seperti misalnya Roky Gerung, maka ini akan menghanyutkan kita pada satu arus besar yang nantinya menenggelamkan seluruh rakyat, seluruh kepentingan-kepentingan yang lebih besar begitu. Oleh karena itu kehadiran daripada Roky Gerung adalah salah satu bentuk bagaimana demokrasi ini harusnya dikalkulasi dan juga harus diseimbangkan dengan model-model kritik yang disampaikan oleh Roky Gerung. Meskipun mungkin bagi sebagian kalangan bahwa kata-kata kasar yang diucapkan oleh Roky Gerung tidak sesuai dengan norma adat dan juga perilaku bertata krama dan juga bercakap-cakap masyarakat kita, tapi paling tidak bahwa isi daripada kritik daripada Roky Gerung itu telah menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana adanya kesemena-menaan, adanya kesewenang-wenangan penguasa saat sekarang ini terhadap rakyat Indonesia begitu ya. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.